Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kelak kita diakui sebagai umatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan para DKM Masjid Al-Ikhlas, orang-orang tua kami, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak yang hadir. Saya tengok ganteng-ganteng bapak-bapaknya memasuki bulan Ramadan. Walaupun saya tengok ubannya udah banyak, tapi tetap wajahnya bercahaya. Ibu-ibunya pun juga, jujur bu, saya tengok malam ini ibu-ibu juga gak kalah ganteng sama bapak-bapak. Maka ada pantun untuk ibu dan bapak-bapak. Apa pantunnya Ustaz? Kalau hendak makan pepaya dibelah dua. Dari sini wajah bapak ibu bercahaya, insya Allah calon-calon penghuni surga. Tapi kalau puasa harus rajin sholat waktu. Ini mau masuk surga, mau udah sholat nanti lah bang. Itu pula yang gawat. Maka mudah-mudahan insya Allah sholat yang wajib dikerjakan, sholat yang sunnah dikerjakan. Maka apa yang dikatakan ulama kita, orang yang belajar dan mengamalkan amalan sunnah akan dilipat gandakan menjadi wajib di bulan puasa. Dan amalan wajib akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan insya Allah kita yang hadir pada malam hari ini di Masjid Al-Ikhlas adalah salah satu orang-orang yang akan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu udah ada yang kenal dengan saya? Belum? Wah, jadi saya kenalan dulu sama ibu-ibu. Perkenalkan ibu, nama saya Muhammad Ikrom Kang Panjaitan. Biasa orang Batak marga itu pak dari ayah. Tapi kenapa Ustadz namanya ada kannya Ustadz? Kan itu marga emak saya. Emak saya ibu setelah diteliti, ditengok-tengok, emak saya punya darah India Pakistan. Maka ibu tengok-tengok aku dari samping sebelah kiri mirip sama Salman Khan, dari samping sebelah kanan mirip sama Amir Khan, dari depan sambal belacan. Tawa kalian. Maka ibu, saya asli kelahiran di Serdang Bedagai. Mana? Serdang Bedagai. Kecamatannya Saibamban. Alhamdulillah waktu tanggal 13 Februari orang DKM datang ramai-ramai. Walaupun cuma satu mobil perwakilan jadilah. Padahal undangan yang kuserak di sini banyak malam. Tapi yang datang cuma satu mobil. Tapi itu pun gak apa-apa lah. Jangan nangis kalau saya gak nangis. Alhamdulillah senang saya. Datanglah Pak Dokter sama kawan-kawan. Datang. Saya bukan masalah amplopnya. Sampai saat ini saya diundang ceramah. Jujur saya bilang, gak pernah aku memikirkan amplop tuh. Karena yang undang itu panitia saya pikirkan amplop. Yang agak lama ketawanya belum makan malam tuh. Jadi ibu-ibu datang orang tuh, alhamdulillah senang saya. Dan alhamdulillah ibu, saya udah melepas masalahnya. Jadi ibu-ibu doakan mudah-mudahan cepat dapat momongan. Tak ada yang mengaminkan. Biasa doa jamaah yang ikhlas insya Allah cepat terkabul. Amin ya rabbal alamin. Amin langsung keluar semangka. Jadi ibu ayah anda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini Ustaz datang ke sini jauh kali Ustaz ya. Demi kita semua agar terjalin silaturahmi. Orang ini datang ke sana, masa saya nggak bisa datang kemari? Saya datang kemari tadi habis zuhur ke Medan. Jadi istri saya tinggal di Garut. Alhamdulillah ada tempat di sana. Nanti saya pulang ke sana. Besok pagi baru kami balik lagi ke Serdang Bedagai. Alhamdulillah. Saya nama Muhammad Ikrom Kang Panjaitan. Tapi semenjak sering kesana kemari ditambah orang Simatupang. Jadi Muhammad Ikrom Kang Panjaitan Simatupang. Apa Simatupangnya Ustaz? Siang malam tunggu panggilan. Telepon-telepon ini saya datang Ustaz bisa. Jadi malam ini insya Allah ibu udah kenal dengan saya. Nama saya sering dipanggil orang Ustaz India. Apa bu? Ustaz India. Dari mana mirip Indianya? Suka hati orang tua. Jadi malam hari ini saya kemas bu dalam bahasa India yang akan saya sampaikan. Apa itu Ustaz? Dengarkan baik-baik. Dunia mikir dari hina berarti. Lupa aku nak bagus apa lagi.
firdi hilumi hijahati marbijai biar kuali mintu hijai zindarati hiunki muhabbatin. Ini kan masjid, tapi kalau mengadakan acara-acara PHBI ya usunan dulu kan deh. Cuman karena di masjid, nah jadi pakai bahasa itu aja. Apa artinya Ustaz? Dengarkan. Bu, ada Bu, saya manggil ibu-ibu ini biar gak ngantuk. Karena ibu-ibu tunduk-tunduk pikir awak paham, rupanya juga sampai paham dia. Ngantuk. Nah, maka saya panggil. Artinya apa Ustaz? Walaupun hari ini kita belum jadi orang yang baik, walaupun hari ini belum kita jadi orang yang soleh, tapi yakinlah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan hidayah kepada kita. Itu artinya Ustaz. Entah aku entah iya atau tidak. Jadi malam ini Bu, yang ingin saya sampaikan adalah tema daripada BKM, yaitu puasa dan takwa. Jadi pada malam hari ini saya ingin menyampaikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya kata Allah, orang yang paling mulia itu bukan yang naik Avanza, bukan yang naik Pajero, panas nang jowo, adem nang jero, bukan. Tetapi kata Allah, orang yang paling mulia adalah orang yang atqakum. Apa itu atqakum Ustaz? Takwa, artinya takut kepada Allah. Ibu hari ini jualan bukan di sampah. Ibu jualan takut ibu mengurangi timbangan. Bapak-bapak yang kerja bengkel, punya bengkel, rusaknya sidik. Tapi oh ini ya kayak gini, oh salah ya harus rusak. Yang nggak rusak dibilang rusak membayar. Orang yang tak tahu ditokoi sebanyak uang yang dimakannya, maka sebanyak itulah dosa. Dikasih makan bini, dikasih makan anak, anaknya makan haram. Maka orang semacam ini tak takut. Jadi dosen ngajar di universitas, datanglah mahasiswa mau ngasih si judul, mau ngasih si skripsi. Dia bilang, kalian boleh datang ke tempat saya, tapi kalian bawa ini, bawa makanan, bawa ini. Nah, orang semacam ini tak takut dia kepada Allah. Apalagi Ustaz, jadi pejabat paling tidak kepala desa. Kalau dia mempersulit masyarakatnya, di satu desa itu ada orang mengurus, seharusnya tak bayar, tapi dibilang ya bayar loh, ini bayar kalau capek. Padahal udah digaji dari pemerintah, tapi dia buat bayar, berarti dia tak takut sama Allah. Apalagi Ustaz, dia bersawah, ada di sini sawah, ladang ada, punya orang lain yang seharusnya pupuk itu untuk orang lain diambilnya. Ibu-ibu, musim di sini bunga keladi musim di sini. Berarti nggak disedang berbahagia di sini juga. Ibu lewat, cantik kali bunganya, ibu ambil. Nggak ada orang, ibu ambil satu, ibu tanam di rumah ibu. Nah, berarti ibu tak takut sama Allah. Orang yang semacam ini, yang tak punya rasa takut, maka Allah akan matikan dia dengan kebiasaan dia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan matikan seseorang dengan kebiasaannya masing-masing. Adapun yang sedang dalam keadaan baik, Allah matikan dalam keadaan baik. Nama matinya husnul khotimah. Bu, saya menengok di YouTube, ibu-ibu yang punya HP Android buka YouTube, tengok orang yang mati husnul khotimah sedang mengaji. Ustaz dia mengaji itu membaca tinggi nadanya, jawabul jawab. Kalau baca tilawah begitu, ada jawab, ada jawabul jawab. Nah, yang belajar pasti tahu. Ketika mengaji, Allah cabut nyawa ustaz itu, meninggal. Ada yang sedang khotib Jumat, Pak, duduk, innahu huwal ghafurur rahim. Pikir orang itu kenapa orang kali rupanya meninggal dia. Apalagi Ustaz, nengok CCTV masjid, orang sholat maghrib 1, 2, 3, 4, 5, 1. Ketika rukuk, sujud, orang bangkit semua naik tegak, dia masih sujud. Rupanya siap sholat, assalamualaikum, tengok sudah gak ada dengan dia. Kenapa Ustaz? Allah
akan cabut nyawa seseorang dengan kebiasaan masing-masing. Hari ini bapak-bapak yang rajin tadarus tarawih, mudah-mudahan Allah cabut dalam keadaan sebaik-baiknya. Cuman jangan malam ini. Ya bapak jangan pucat kali lah. Banyak malam ini yang wajah-wajahnya masih banyak yang mau saya senangkan Ustaz. Emak saya belum sampai saat ini belum saya senang. Ayah saya. Maka mudah-mudahan doa kita, Allahumma khtim, ya Allah matikan kami bihusnil khotimah, dengan sebaik-baik kematian. Maka itulah doa yang dibaca oleh tuan imam. Maka doa itu yang umum-umum. Doa minta banyak rezeki, doa minta panjangkan umur. Ibu-ibu mau umur dipanjangkan? Mau? Kalau dipanjangkan Allah 200 tahun mau umur ibu? 200 tahun nggak ninggal-ninggal, buang air besar di tempat, buang air kecil di tempat, anak ibu ngurusin ibu. Mau ibu? Tadi minta doanya umur dipanjangkan, gimana? Ustaz kalau mati Ustaz gampang aja Ustaz. Sakit pagi, sore, siang meninggal Ustaz. Doalah kita minta banyak-banyak sama Allah, biar anak menantu kita, anak kandung kita nggak disusahkan dengan kita. Ada macam gitu Ustaz, ada. Ada yang sakit bertahun-tahun nggak tinggal-tinggal. Datanglah orang diundang dari kampung sebelah. Wah tolonglah wah ini dong. Berapa tahun Ustaz sakit wah nggak tinggal-tinggal. Dipanggilkan wawa suruhkan nengok. Oh patutlah nggak ninggal. Kenapa? Susuk wawa iki 16. Israel nggak Israel yang nyawane. Dibuang dulu. Nek wis dibuang, insya Allah ninggal wawa ini. Diambillah daun lalang, pukulkan biar supaya ninggal. Pukulkan, melotot nggak ninggal-ninggal. Buka seng tempat dia tidur, buka biar supaya ninggal. Buka, malah kepanasan kena matahari, hujan kena hujan wah itu. Bukan malah ninggal, pilek. Nah hujan. Udah ambil daun serai, pukulkan pakai daun serai. Melotot, nggak ninggal-ninggal. Datang orang sebelah, pukulkan daun lala, enggak ninggal. Pukulkan daun serai, enggak ninggal. Buka serai, enggak ninggal. Kalau ada macam gini Bu di tempat kita ini, jangan panggil yang lain lagi, panggil Ustadz India. Mau Ustadz apa ya Ustadz? Ya udah, jangan pakai daun serai, daun lalang, buka serai. Jadi pakai daun apa Ustadz? Pakai daun jendela. Sama-sama kita pilih jendelanya yang kayu jati. Kalau bisa yang masih basah, sama-sama kita angkat. 1, 2, 3, 4. Yakin aku Pak, pasti tinggal. Ini kadang-kadang banyak di masyarakat kita nih Bu, beranggapan bahwasanya kalau orang itu tak meninggal dikait-kaitkan dengan mistis, betul? Dulu nih untuk ilmu bagi ngepet, makanya dia ini payah mati, banyak susuknya. Padahal sebanyak apapun susuk yang dimiliki seseorang, malaikat ajudan Allah Israel nggak akan pernah salah dan nggak mungkin dia tak bisa mencabut nyawa seseorang, betul? Maka ibu-ibu jangan jangan terkotori, ternodai akidah kita untuk hal-hal yang seperti itu, rusak akidah kita. Maka supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa, maka pertama adalah perbaiki akidah. Akidah diambil dari kata akoda, artinya terikat, simpul. Maka akidah kita mesti kuat. Kita sudah sholat, kita sudah puasa, hal-hal yang tak betul ditaruhlah di jualan biar supaya laris, biar supaya banyak, tak ada tuyul, uang tak hilang. Jangan percaya, rusak akidah kita. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, ada amalan dari Syekh Habib Umar bin Hafiz. Apa itu Ustaz? Amalannya bapak-bapak yang punya jualan, bapak-bapak yang punya toko-toko, buka pagi maka amalkan baca Fatihah sekali,
Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Kalau hafal ayat kursi, tutup sama ayat kursi. Insya Allah ada yang mengirim santet, telur, macam-macam, insya Allah hilang. Maka ibu-ibu, jangan ibu-ibu datang ke tempat orang tua. Tolonglah Wak, biar supaya jualan kami habis Wak. Di samping rumah kami dia jualan lontong, aku jualan lontong juga Wak. Kalau bisa Wak tempat kami aja. Oh kata Mbah Dukunnya, kalian bawa tanah kuburan, lemparkan. Tapi sebelum kalian lemparkan, aku jampi dulu kata Mbah Dukun tadi. Apa dibaca Mbah Dukun tadi? Tai kambing murah udah bisa panggil Wak. Nah, nanti tebarkan. Sesunyi kuburan sepi, sesunyi itu pula nanti dagangan dia. Tak ada yang beli. Saya mau bilang sama ibu-ibu, sama bapak-bapak jamaah Masjid Al-Ikhlas, orang bisa mencontoh usaha kita. Kita buka jualan lontong, kita buka konser, kita buka klinik. Orang sakit tidak yang obati, macam dokter Amri. Orang bisa mencontoh usaha kita, tapi satu hal yang tak bisa dicontoh orang lain. Apa itu Ustaz? Kadar rezeki yang sudah Allah tetapkan kepadanya. Sehebat apapun kita meniru orang, sehebat apapun kita memodifikasi jualan kita, tapi rezeki yang Allah titipkan kepada kita sampai kapanpun tidak pernah tertukar. Maka saya ceritakan ibu kisah burung gagak. Burung gagak kalau dia bertelur, telur itu dierami. Setelah telur itu waktunya menetas, telur itu tadi ditinggal sama burung gagak. Kenapa? Dia tengok anaknya itu tak sama bentuknya sama burung gagak, putih. Sampai induk burung gagak tak mengakui anaknya itu adalah anaknya, ditinggalkan. Logika kita, kalau anak burung gagak ditinggal, siapa yang ngasih makan anak burung gagak? Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Itulah yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketika burung gagak itu mulai besar, Allah keluarkan minyak-minyak dari badan anak burung gagak. Badannya berminyak, serangga menempel, semut menempel dari kiri, dari kanan. Yang menempel serangga-serangga itu, itulah yang dimakan sama anak burung gagak. Sampai burungnya lebat, sampai dia bisa cari makan sendiri, barulah hilang minyaknya. Apa yang bisa kita petik dari cerita ini Ustaz? Bahwasanya hari ini, andai kita dalam keadaan terpuruk, ekonomi kawan kita enak, mobilnya banyak, rumahnya bertingkat, uangnya berlipat, bininya pun kadang-kadang 4. Tak ada sini. Insyaallah bininya satu-satu semua kan Pak. Tapi di mana-mana tidak. Insyaallah Bu, bapak-bapak Al-Ikhlas ini insyaallah satu. Kenapa saya katakan satu? Rasul pun istrinya satu. Meninggal Khadijah, baru Rasulullah itu menyunting wanita lain, dan yang dinikahinya janda Pak. Jadi kalau kira-kira mau buka cabang janda, tapi kalau masih hidup istri pertama, jangan coba-coba nikah. Rasul itu setia, dia hidup monogami 25 tahun, meninggal Khadijah, baru Rasul menikah lagi. Maka ini ibu bisa jadi dalil untuk ibu-ibu cakap sama Bapak. Oh Bang, kata Ustadz India itu kalau masih hidup aku, jangan coba kalau nikah lagi. Bilang gitu, itu dalil. Tak usah lari ke situ. Jadi maknanya hari ini terpuruk kita, banyak rezeki kawan kita, tetangga kita, tapi yakinlah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menaikkan derajat kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Tengok apa tujuan daripada puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah umumnya memanggil dengan dua, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Yang kedua, Allah menggunakan kata amanu, yang beriman. Jadi hari ini yang tadi dia puasa, maka itu adalah orang yang beriman. Kutiba alaikum syiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan oleh orang-orang terdahulu.
Kita di zaman Nabi Muhammad, di zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa juga ada puasa. Tapi puasanya syariatnya berbeda sama yang diajarkan Rasulullah. Cukup yang kita pahami yang diajarkan Rasulullah. Puasa di dalamnya kalau kita mulai dari terbit matahari sahur, batasnya adalah azan subuh, masuk setelah itu sampai nanti datang azan maghrib. Makanan itu halal atau haram? Halal. Tetapi ketika datang bulan puasa menjadi haram. Minum itu halal atau haram? Halal. Tapi ketika datang puasa menjadi haram. Apalagi istri, bapak, istri halal atau haram? Halal. Tapi ketika datang puasa menjadi haram. Makanan kapan dia menjadi halal? Ketika datang azan. Minuman kapan dia menjadi halal? Ketika datang bapak, istri kapan ketika jadi halal? Ketika maghrib cepat kali. Agak puasa dulu, tarawih dulu, maghrib. Ibunda yang anda yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ingat, ditutup di akhir ayatnya la'allakum hampir hafal, anak-anak kecil pun hafal. Apa artinya Ustaz? La'alla, semoga, la'alla, mudah-mudahan. Allah nggak menggunakan kata pasti kamu bertakwa, tidak. Artinya apa Ustaz? Ada orang yang berpuasa tapi dia tak mendapat apa-apa. Predikat takwa tidak dia peroleh. Lalu apa Ustaz? Hanya menahan lapar dan dahaga. Nabi juga menerangkan di dalam hadisnya, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atos. Atos ini bukan keras. Ini teman-teman orang Jawa, atos itu keras nih kata Ustaz nih. Bukan. Kam min sha'imin, itu banyak orang yang berpuasa laisa lahu min siyamihi, dia tak dapat apa-apa dari puasanya illa al-ju'u, lapar, wal atos. Atos artinya haus. Beda atos Arab sama atos Jawa. Kalau atos Arab artinya haus, kalau atos Jawa artinya keras. Ya, udah. Jadi tujuan kita kultum pada malam hari ini adalah takwa. Takwa itu diambil dari kata ittaqo, yang artinya takut. Maka mudah-mudahan kita hari ini menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa takut kepada Allah. Nah, tak kalah banyak yang saya sampaikan karena saya kultur ini pakai metode ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih jangan ikan sepat, ikan lele, ikan mujair. Udah lambat bertele-tele tak cair-cair. Banyak yang cair saat minumnya. Ibu, saya mau ngetes saja. Kira-kira ibunya masih aktif nggak? Kalau masih aktif, ya udah. Saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau ada sumur di ladang, jangan lupa makan ikan gurame. Kalau ada umur yang panjang, boleh diundang lagi, masalah amplop kita bisa dami-dami. Akhirul kalam, ila liqa ma'assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.